Tuhan, terima kasih Roh Kudus kiranya pada pagi hari ini Tuhan, saya dan Kak Ibrahim di ruangan ini Tuhan, ya Engkau berkati Tuhan, kiranya hari ini Tuhan saya akan melakukan praktek agama itu Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, setiap apapun Tuhan yang saya sampaikan Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan, dan kiranya Engkau berkati Tuhan yang saya sampaikan Tuhan. Tuhan berkati ini dan Cia Tuhan, dan pikiran Cia Tuhan, dan kiranya juga Tuhan memberkati penghiburan Tuhan sebagai guru Tuhan, kiranya Engkau memberkati dia Tuhan dalam pelayanan Tuhan, setiap pekerjaannya Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya puji Tuhan, amin. Shalom. Hari ini saya akan membawakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Berbunyi, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolak ke mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong taupanlah turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu masuklah air dan mereka pun dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air itu yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau menjadi teduh. Lalu kata mereka, katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heranlah. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Begitulah ketika kita dipanggil Tuhan, pasti diproses Tuhan yang terbebas dari masalah, tidak ada jaminannya, mau ada jaminan hidup senang, tetapi jadi ikut Tuhan tuh jadi mau kita di dalam Tuhan itu, mau kita di dalam tracknya Tuhan. Tuhan mau kita terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan buat hidup kita untuk percaya kepadanya. Jadi bukan jaminan kita ikut Tuhan kita terbebas dari masalah, tapi ada jaminan bahwa Tuhan ada bersama kita. Setiap permasalahan yang Tuhan beri adalah perjalanan yang membuat kita tahu bagaimana Tuhan bertahta atas hidup kita, dan kita harus memiliki iman seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dan saya akan lanjut membuka di ayat Matius 9 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Demikianlah, memiliki iman bukan dari perkataan orang, tetapi kita sendiri yang mengalami. Seperti Daud, orang yang berkenan, dia juga pernah berbuat salah, tapi dia selalu mencari Tuhan. Begitu juga kita dalam kehidupan kita. Seringkali kita membuat kesalahan ataupun membuat Tuhan kecewa, tetapi kita sadar bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup kita, dan kita selalu mencari Tuhan. Dan Tuhan itu adalah gembala yang setia, yang selalu menarik kita ke dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Dan begitu juga hidup yang dibentuk atau yang diproses oleh Tuhan. Seperti bengkel mobil, yang datang bukan mobil yang bagus, bukan mobil yang baru, tetapi mobil yang sudah rusak, mungkin catnya, velgnya, tetapi harus dipoles lagi, diperbaiki lagi. Demikian juga hidup kita. Tuhan menarik kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin kita datang ke Tuhan lagi keadaan susah, sedih, tapi Tuhan tahu Tuhan bisa menghibur kita, Tuhan menyelamatkan hidup kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Kiranya saya sudah menyampaikan sebagian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan, saya sudah selesai Tuhan membawakan sebagian sedikit Tuhan dari firman Bapa. Kiranya Engkau berkati Tuhan, supaya apapun yang saya bacakan Tuhan menjadi berkat Tuhan, menjadi rema
5 menit 5 menit